Apa kata beliau? Secara watak ini adalah sedekah. Tentu saja kita pahami, otomatis yang dilakukan tadi oleh Nabi adalah sedekah atas nama Khadijah. Dari dalil ini dapat diambil kesimpulan bahawa boleh bersedekah atas nama mayit, baik berupa daging mentahnya atau makanan yang sudah diolah daging tadi, buat gulai, buat dendeng. Kalau Bapak Ibu ditanya sukanya buat apa? Kalau Ibu mungkin preservekan dulu Ustaz. Nanti ada cara kita buat nanti. Baik bentuk makanan, baik mentah, kita olah dengan menu apa saja, sama saja. Atau dia diberikan dalam bentuk uang, sedekah atas bentuk uang, atau bentuknya pakaian. Semua itu adalah sedekah. Atau kalau Idul Adha datang, disediakan hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Kan kita kadang gitu kan. Baik nama kita tapi pahalanya untuk orang meninggal. Atau memang untuk fulan bin fulan almarhum. Betul Pak ya? Itu sering dilakukan banyak masjid. Semua ini adalah sedekah atas nama mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang kita masih menggunakan nikmat-nikmat Allah. Tak seorang pun di antara kita kecuali sedang memakai nikmat Allah. Di badan kita yang kasat atau dalam diri kita, mungkin ketenangan hati, rasa puas dengan apapun yang kita terima, itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersyukur, semoga setiap nikmat yang Allah berikan ini menjadikan kita semakin baik dalam mensyukuri nikmat, dan mudah-mudahan ketika kita di akhirat nanti ditagih pertanggungjawaban oleh Allah, kita termasuk di antara orang yang selamat insya-Allah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat layak berjumpa, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam pekan lalu kita sudah membahas tentang talqin mayat. Talqin itu orang sudah dikubur lalu kita ingatkan dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat dan apa jawabannya. Man rabbuka, dan semua pertanyaan yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Alhamdulillah sudah kita bahas ketika pertemuan terakhir di Rabu yang lalu. Ada beberapa hal lain terkait kematian yang perlu kita tahu. Di antaranya pertama, kalau kita takziah, kadang kita dihidangkan orang mungkin minum, mungkin makan, atau keduanya. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu makan tidak kalau dihidangkan orang itu? Kenapa makan? Kenapa? Karena dihidangkan. Selain itu kira-kira apa? Menghargai tuan rumah. Selain itu ada lagi? Mubazir. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pergi keluar kota Madinah waktu itu. Karena ada yang meninggal. Agak jauh dari Madinah.
Karena ada yang meninggal, lalu Nabi SAW mengurus mayat tadi. Bahkan termasuk mengajarkan tata cara bagaimana caranya kita menguburkan mayat. Sehingga dari atas kuburan saat orang proses menguburkan, Nabi ajarkan, ini lapangkan sedikit bagian kaki, lapangkan sedikit bagian kepala. Diajarkan Nabi begitu. Lalu dikuburkanlah orang tadi. Selesai dikuburkan, keluarga dari orang yang meninggal, istrinya, itu di rumah memasakkan kambing guling untuk Nabi. Di Arab itu biasa, kalau kambing itu dimasakkan. Artinya orang dijamu dengan kambing itu biasa. Apalagi kalau kita punya kambing atau domba sendiri, itu biasa. Artinya datang tamu, 1 ekor itu langsung disembelih, begitu tamu datang itu biasa. Maka dibuatkan, tapi dia sedang tak punya kambing atau domba di rumah. Apa yang dia lakukan? Dia cari ke pasar. Kalau kita di sini cari kemana pasar kambing? Ke kandang. Tidak ada pasar ternak kita ya. Sekitar Panam ada sentra ternak ya? Enggak ada Pak ya? Kalau di Padang ada. Di sini tidak ada ya? Oke. Jadi dicarilah ke pasar. Anggap kita cari pasar pagi Panam. Anggap begitu. Jika dicari, tidak dapat lagi. Ya mungkin pasar dah tutup kan. Maka dia berpikir jangan-jangan tetangga ada, pakai dulu kambing dia, pakai dulu domba dia. Maka diutuslah pembantu dia untuk pergi ke rumah tetangga. Ketemu sama istri dari tetangga dia. Enggak ketemu sama tuan rumah. Cuma ketemu dengan istri dia. Kan sudah menjadi tabiat kalau harta itu kan suami yang mengelola kan. Istri sekedar mengurus. Maka ketika tidak ketemu dengan suaminya, dia minta kepada istrinya untuk bawa saja dulu. Nanti kan bisa diganti. Nanti kan bisa sampaikan ke suami bahwa tetangga kita perlu dulu kambing, pakai dulu, nanti diganti. Datanglah. Ketika datang, diberikan dan dimasak di rumah orang yang berduka tadi. Setelah dimasak, dihidangkan. Nabi diundang ke rumah. Dan sahabat-sahabat yang ikut dengan Nabi diundang. Sehingga datanglah berapa orang ke rumah tu. Sampai di rumah, dihidangkan. Lalu orang-orang kemudian karena dihidangkan seperti tadi. Kita makan kan? Karena dihidangkan. Ketika dimakan, para sahabat Nabi rata-rata makan. Tapi kemudian, Nabi ketika menyuap itu, beliau tidak dicegat oleh Jibril untuk menelan makanan tadi. Sehingga Nabi tak jadi makan. Nabi kemudian mengatakan, ini makanan ini belum jelas halal haramnya nih, kata Nabi. Maka dipanggillah orang rumah tadi. Ini apa ceritanya tentang kambing itu tadi? Ini sudah halal atau belum? Ini sudah punya engkau atau belum? Maka ceritalah istri tadi bahwa dia ingin menyuguhkan kambing, tapi kambing tak ada. Dipakai dulu kambing tetangga. Yang punya enggak ada, yang di rumah cuma ada istri dia. Yang punya enggak ada, tapi istrinya yang ada. Sehingga minta izin baru ke istri, yang punyanya belum mengizinkan. Oh, kata Nabi, kalau begitu saya tidak makan. Sahabat yang lain makan. Kenapa? Karena enggak tahu. Karena disuguhkan ke rumah seperti kata kita tadi, ya dimakan. Tapi enggak tahu ini halal atau tidaknya. Nabi karena punya mukjizat, begitu dia haram, tidak masuk dalam tubuh Nabi. Sehingganya hadis ini dibahas dalam Sunan Imam At-Tirmizi, Imam Abi Daud, dalam Mishkatul Masabih, kemudian dalam Imam Al-Baihaqi, dalam permasalahan Dalailul Nubuwat, tentang mukjizat. Nabi punya mukjizat. Di antara mukjizatnya itu, tahu dia, ini makanan ini adalah haram, tak boleh dimakan. Yang lain tak tahu, makanya makan. Nabi tidak makan. Maka Nabi keluarkan lagi. Lalu dikasihkan makanan tadi kepada para tawanan. Lalu mereka minta izin pulang. Apa yang ingin ceritakan dari hadis ini? Bahwa hadis ini menyebutkan, kalau seandainya orang yang bertakziah
atau orang yang pergi berkunjung kepada keluarga mayit dihidangkan makanan, Nabi makan. Cuma karena belum tuntas halal haramnya, Nabi tidak jadi makan. Bukan karena makanan ini tak boleh dimakan. Paham cerita tadi ya? Nabi makan, sahabat makan. Cuma karena belum jelas halal haramnya, Nabi tidak jadi makan. Paham kisah ini? Maka tak jadi makan. Yang mengalami siapa tadi? Nabi langsung. Oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang datang ke rumah kita, kita yang berduka, kita hidangkan makanan untuk mereka, boleh. Kenapa orang biasanya menghidangkan makanan? Minimal dua sebabnya. Satu, adab Islam, orang ke rumah kita biasanya kita jamu. Saya mohon maaf, ini pengajiannya setengah jam paling dikasih minum. Betul? Ini kan bagian dari memuliakan orang yang datang ke tempat kita. Jangankan orang yang berbuat baik kepada kita. Kadang-kadang orang cuma dia sesat jalan. Tanya ke kita, nampaknya kepayahan. Duduklah sini dulu, Dek. Minum dulu. Kadang kita sediakan makan. Betul gitu? Apalagi kalau kampung-kampung itu. Kita kadang sudah muliakan orang, rupanya pencuri datang ke rumah kita. Kita suguhkan makanan, masuk lu Dek, minum. Bahkan dimasakkan lauk segala macam. Pas kita masak dapur, masuk di kamar kita. Diambilnya emas kita. Diambilnya HP kita. Kadang-kadang kita memuliakan orang yang tak kita kenal. Bayangkan kalau orang itu sengaja ke rumah kita, bertakziah untuk kita. Takziah itu kan menghibur, membesarkan hati. Datang ke rumah kita untuk berdoa, datang ke rumah kita baca Quran, datang ke rumah kita memohonkan ampun untuk keluarga kita yang sudah wafat. Maka mereka lebih patut untuk dijamu, untuk dihormati. Ini alasan pertama, Pak. Yang kedua, orang yang keluarganya masih hidup tadi, dia pengen harta yang dia punya, dia sedekahkan untuk mayat. Caranya gimana? Dia belikan makanan untuk menjamu orang yang datang ke rumah. Sehingga pahala dari makanan tadi untuk menjamu, mohon maaf, pahala sedekahnya untuk pahala mayit. Itu harapannya. Minimal dua itu, Pak Ibu. Ini menurut kita benar menurut syariat atau tidak? Menurut kita nih, benar menurut syariat atau tidak? Menjamu tamu, yang kedua bersedekah tujuannya untuk orang meninggal. Itu benar atau tidak? Lalu kenapa kita tak makan? Ya kan? Belum lagi kalau kita kaji, orang ini sengaja dia sediakan makan untuk kita. Bahkan mungkin dipesannya, mungkin dari tempat yang jauh, atau dari pagi dari pesan dia, berapa hari sebelum itu dari pesan dia, tidak makan kita. Mubazir kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minimal dua itu alasannya kenapa orang yang keluarga berduka menyediakan makanan. Dan apakah kita terlarang makan di rumah keluarga orang berduka? Tidak. Bukti Nabi tadi. Lalu bagaimana korelasinya dengan kata Nabi, isna'u li ali Ja'far. Kata Nabi, buatkanlah keluarga Ja'far makanan. Kan ada hadis itu bahwa sahabat Nabi Ja'far meninggal, Ja'farnya lalu istrinya punya anak kecil. Yang namanya istri, suaminya meninggal, sedih atau tidak, Bu? Mungkin tidak terpikir lagi keadaan diri kan, Bu ya? Mandi tak pikir tuh. Ya kan, Bu? Biasanya sensi sekali dengan bau badan kan, Bu? Kalau sempat hal-hal yang sifatnya membawa perasaan itu, enggak lagi terpikir. Terurus badan atau tidak, bersisir rambut atau tidak. Tidak terurus itu. Tidak terpikir lagi itu. Maka Ja'far ini begitu dia meninggal, istrinya sama. Terikut perasaan, terbawa perasaan. Apalagi dia punya anak kecil. Sehingga dia tak sempat untuk masak. Jangankan sempat, Bu, mungkin sempat terpikir yang tidak. Kenapa? Perasaan terbawa oleh keluarga yang meninggal. Sehingga dia tak masak.
Maka Nabi sayang dengan anak kecil peninggalan Ja'far dan keluarga Ja'far yang masih hidup, suruhlah kerabat-kerabat tadi, buatkanlah Ja'far dan anaknya makanan. Tapi hadis ini Bapak Ibu tidak ada larangan orang lain menyediakan makan. Orang lain disuruh menyediakan makanan, cuma orang lain untuk ikut makan enggak ada larangan. Di sini cuma ada keterangan kalau ada keluarga mayit, dia tak sempat mengurus dirinya, tak sempat dia makan atau menyediakan makanan. Dulu kan tidak seperti sekarang rumah makan Bapak Ibu. Kalau sekarang jangankan ke rumah makan, gosen aja bisa. Betul? Ingat makanan kan? Tinggal pegang HP, klik, 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 klik. Dalam 5 menit mungkin datang. Betul? Dulu nggak seperti sekarang. Maka sediakan makan untuk keluarga Ja'far. Tapi sekali lagi perlu diingat, Nabi tidak melarang kita makan di rumah duka. Hadis tadi tidak bertentangan juga kalau orang makan di rumah duka. Ini kan karena tak sanggup dibantu. Kalau dia sanggup lalu menyuguhkan, kenapa tak kita makan? Betul? Orang beriman ini justru makanan halal dia berkah. Maka Imam Syafi'i begitu makan di rumah Imam Ahmad, beliau tahu Imam Ahmad ini orang menjaga. Dia enggak akan mungkin harta yang haram disediakan untuk tamu dia. Maka Imam Syafi'i banyak makan di rumah Imam Ahmad. Anak Imam Ahmad bahkan merasa heran. Kata Imam Ahmad, ini imam besar, dimuliakan orang, ilmunya luas. Tapi makannya kok banyak? Kan tradisinya orang alim itu makannya enggak banyak kan? Sikit makan kan? Mereka banyak ibadah, banyak nuntut ilmu dan mengajarkan ilmu segala macam kan? Dakwahnya lebih unggul pada makan. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Dia sengaja makan banyak di rumah Imam Ahmad. Beliau paham makanan Imam Ahmad halal. Makanan halal itu berkah. Makanya sengaja banyak makan. Di rumah orang enggak begitu. Begitu Bapak Ibu. Sudah itu termasuk malam hari Imam Syafi'i itu enggak tidur di rumah Imam Ahmad. Jadi dia bolak-balik, dia tak sempat tidur. Kenapa? Ada yang dipikirkannya. Sehingga malam itu tidak nampak beliau solat oleh anaknya. Atau enggak kedengaran lah ciri-ciri orang solat malam. Kan wajar kalau rumah orang lama itu pergi wuduk, bunyi-bunyi air kamar mandi, kan wajar tu kan? Atau pintu kriuk-kriuk terbuka, orang pergi mengambil air. Semalaman sepertinya cuma tidur saja kata anak Imam Ahmad. Imam Syafi'i dia memang tidak tidur. Kenapa? Terpikirkan berapa masalah agama. Sudah itu, yang menjadi heran itu, malam ini dia wudu Isya, setelah itu enggak pernah kelihatan wudu. Subuh langsung pula solat. Kan heran kan? Rupanya beliau tak batal wudu semalam itu. Karena memang tak tidur. Dia cuma berbaring. Berbaring kan tak batalkan wudu. Tidur membatalkan wudu. Maka ketika akan pulang, Imam Syafi'i cerita 3 hal ini pada Imam Ahmad. Bahwa beliau punya firasat. Anak Imam Ahmad bertanya. Dah Isya aja? Belum kan? Anak Imam Ahmad bertanya. Firasat Imam Syafi'i. Makan kok banyak. Malam kok tidur saja. Subuh kok wuduknya enggak pakai wuduk lagi. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Bapak Ibu, orang beriman itu firasatul mukmin itu dia tajam. Sehingga Nabi katakan ittaqu firasatal mukmin. Takutlah kalian dengan firasat orang beriman karena firasatnya tajam. Imam Syafi'i cerita. Ya, Imam Ahmad memaklumi sebab memang ada pertanyaan dari anaknya. Cerita. Poin yang ingin saya sampaikan adalah makanan orang beriman halal, makanan dia berkah bagi kita. Tapi jangan pula mentang-mentang begitu, setiap makan rumah orang banyak makan. Setiap dihidangkan orang, hampai terus, hantam je terus. Tidak juga begitu. Ini ada kedekatan, ada historikal di antara orang ini. Jadi, poin yang ingin saya sampaikan adalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanan tadi boleh kita makan. Kenapa? Ada tujuan. Kemudian, ada lagi riwayat menceritakan bahawa dalam Sahih Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha walakin kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru zikraha. Sayyidah Aisyah kan istri Rasul. Istri Rasul yang lain Sayyidah Khadijah.
Maimunah, Hafsah, banyak istri Rasul. Apa kata Sayyidah Aisyah? Saya tu enggak pernah cemburu dengan istri-istri Rasul melebihi cemburu saya dengan Sayyidah Aisyah. Paling cemburu saya dengan Sayyidah Khadijah ini. Saya enggak pernah ketemu dia, enggak tahu yang mana orangnya. Karena memang Sayyidah Khadijah sudah berumur, Aisyah muda, dan Nabi tak pernah menikah dengan perempuan manapun semasa hidup Sayyidah Khadijah. Meninggal beliau baru nikah dengan istri-istri Nabi yang lain. Maka kata Sayyidah Aisyah, saya sangat cemburu dengan Sayyidah Khadijah, istri Nabi yang pertama. Lalu apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan dia cemburu? Kata Sayyidah Aisyah melanjutkan, Nabi itu sering mengingat Aisyah, sering menyebut Aisyah, Khadijah, sering menyebut Khadijah, sering ingat dengan Khadijah. Wa rubbama dhabaha syata thumma yuqattimuha a'dha'a thumma yab'athuha fi sadaiqi Khadijah. Kalau Nabi potong kambing, potong domba, itu sengaja dipotong-potong agak banyak sikit dagingnya. Kenapa? Supaya sebagiannya dihadiahkan kepada kawan-kawan Khadijah. Kawan-kawan Khadijah, bukan Khadijahnya. Khadijah dah meninggal, tapi kawan-kawan Khadijah. Lalu apa kata beliau? Farubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Aku pernah bilang ke Nabi, seakan-akan Nabi ini enggak kenal perempuan kecuali Khadijah saja di dunia ini. Artinya, saking cintanya kepada Khadijah, meninggal pun Khadijah, ingat dengan Khadijah. Maka diberikan sedekah makanan untuk kawan-kawan Khadijah. Fayaqul innaha kanat wa kana li minha walad. Maka kata Sayyidah Aisyah, Nabi cerita menjawab tentang Khadijah ini. Khadijah ini dulu begini, dia begitu. Ceritakanlah kebaikan-kebaikannya. Dan Nabi tidak punya anak kecuali dari Khadijah. Bahwa Nabi punya keturunan melalui Khadijah. Di saat orang memusuhi Nabi, Khadijah dulu mencintai Nabi, membela Nabi, berjuang bersama Nabi. Orang jauh, dia mendekat. Orang membenci, dia mencinta. Itu luar biasanya Khadijah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hal ini dipahami bahwa Nabi sedekah makanan untuk siapa? Atas nama Khadijah, untuk kawan-kawan Khadijah. Maka dari hadis tadi dikomentari oleh Syekh Salih bin Fauzan. Apa kata beliau? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alhu min dhabhiz dhabihah wa tasadduqi biha an Khadijah radhiyallahu taala anha ba'da wafatiha. Nabi melakukan penyembelihan tadi dan menyedekahkannya untuk Khadijah setelah wafatnya Khadijah. Lalu faqala, kata Syekh tadi, tab'an hadza min as-sadaqati, na'am yu'khadhu minhu annahu yatasaddaqu 'anil mayyiti imma bilahmin wa imma bita'amin wa imma binukudin aw bimalabisa yatasaddaqu 'anil mayyiti. Hadza min as-sadaqati anhu aw bi udhiyatin anhu fi waqtil udhiyah. Hadza kulluhu min as-sadaqati 'anil mayyiti yadkhulu fihi. Apa kata beliau? Secara watak ini adalah sedekah. Tentu saja kita pahami, otomatis yang dilakukan tadi oleh Nabi adalah sedekah atas nama Khadijah. Dari dalil ini dapat diambil kesimpulan bahwa boleh bersedekah atas nama mayit, baik berupa daging mentahnya atau makanan yang sudah diolah daging tadi, buat gulai, buat dendeng. Kalau Bapak Ibu ditanya sukanya buat apa? Kalau Ibu mungkin preservekan dulu Ustaz. Nanti ada cara kita buat nanti. Baik bentuk makanan, baik mentah, kita olah dengan menu apa saja, sama saja. Atau dia diberikan dalam bentuk uang, sedekah atas bentuk uang, atau bentuknya pakaian. Semua itu adalah sedekah. Atau kalau Idul Adha datang, disediakan hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Kan kita kadang gitu kan? Baik nama kita tapi pahalanya untuk orang meninggal. Atau memang untuk fulan bin fulan almarhum.
Betul Pak ya? Itu sering dilakukan banyak masjid. Semua ini adalah sedekah atas nama mayit. Jadi hadis tadi hadis sahih Imam Bukhari. Dijelaskan oleh ulama Saudi. Maka Bapak Ibu, makan di keluarga mayit dengan sedekah makanan tadi, baik kadang kita bawa kresek pulang kan? Atau makan di rumah kan? Sama, sedekah dari keluarga mayit dan itu diperbolehkan. Baik, sebelum pindah ke tema yang lain, silakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Kita bahas 2 atau 3 tema, mudah-mudahan cukup. Silakan. Baik. 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 Sekarang bagaimana kalau keluarga mayit tak mampu? Maka ini menjadi catatan penting bagi kita. Apa catatan pentingnya? Bila kita bertamu ke rumah orang, orang menjamu kita, terimalah sesuai dengan kemampuan orang menjamu kita. Baik dia menjamu dengan air putih, atau tak dijamu dengan apapun, atau dijamu dengan makanan apa yang dia bisa. Sehingga kalau kita, masyarakat RW berapa Pak? RW 4. Biasanya RW 4 kalau kita takziah. Atau RT saja. Katakan RW 4. Ada orang RW 4 meninggal. Dia termasuk tak mampu keluarga yang ditinggalkan tadi. Artinya dia tak bisa menyediakan hidangan apapun. Meninggal keluarganya, datang jugalah ke sana. Dijamu kita atau tidak. Ada kresek atau tidak, datang juga. Kenapa? Bagian dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mayat dia enggak perlu dia uang 100 juta, Pak. Kasih 1 triliun pun enggak berguna bagi dia. Yang berguna bagi dia apa? Doa. Amal soleh. Bacaan istighfar kita. Zikir kita. Itu yang berguna. Bagian dari cara kita menolong orang yang sudah meninggal dengan amal. Bukan dengan mal atau harta. Jadi datang ke rumah dia bagian dari membantu orang sudah meninggal. Kalau dia termasuk orang yang susah di dalam alam barzakh, Allah ringankan dengan doa, dengan zikir, dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita buat. Kalau dia termasuk yang dirahmati, semoga Allah tambahkan rahmat untuk dia di sana. Sehingga begitu Bang, kita tak memaksakan. Cerita kita adalah bagi siapa? Orang yang mampu menyediakan. Sehingga orang sekitar jangan memaksakan. Dan jangan pula menganggap aib. Masa kita datang ke rumah dia tak dibawa sediakan apa-apa? Itu enggak boleh. Kita kalau tidak sanggup juga akan begitu keadaan kita. Bukan hanya orang. Maka kalau ada orang mampu, dia sediakan, boleh kita makan. Kan di kita ini kan bukan sedang membicarakan orang yang tak mampu kan. Juga bukan sedang bicarakan anak yatim tak bisa apa-apa. Tapi bicara tentang orang yang sedia dia atau bisa dia menyediakan makanan sedekah untuk orang yang datang ke rumah dia. Paham Bapak Ibu? Masalah kita beda Bang ya. Bukan masalah orang yang tak mampu. Tapi masalah orang yang mampu. Kalau tak mampu, kita yang mesti berlapang diri. Cukup? Ada lagi Bu? Silakan Bu. Silakan Bu. Iya. Boleh Bu, kita menyumbang untuk orang agar dia bisa menjamu, boleh gitu Bu. Bagi kita sedekah juga. Dia bisa mengundang orang ke rumah, kemudian mengadakan, apa istilah kampung Ibu? Tahlilan. Anggap tahlilan, dia bisa buat tahlilan, kita bersedekah kepada dia. Bagi kita pahala juga Bu. Enggak sia-sia bagi kita. Sedekah juga bagi kita. Sedekah itu perlu dipahami Bu, dia tak mesti untuk orang yang miskin dan orang mustahik zakat. Sedekah itu pada orang kaya aja boleh Bu. Anggap Ibu sedekah ke saya, itu boleh. Tapi kalau zakat, baru dia terbatas asnaf yang 8. Sehingga Ibu mana tahu Bu, anggap Ibu salah duga.
Ada orang datang ke rumah, kita mungkin mengira dia itu butuh sedekah, kita sedekahkan. Padahal sebenarnya orang kaya raya, mungkin lebih kaya dari kita. Sedekah kita, sah sedekah kita. Apalagi orang kita pandang, atau menurut orang tua kita rekomendasikan dia butuh dibantu. Sedekah bagi ibu. Bagi dia, diterima juga amaliah dia menjamu orang yang datang ke rumah. Cukup, Pak? Oke, jadi boleh, tidak ada masalah. Kita bantu orang untuk dia bisa menjamu orang lain. Boleh begitu. Bagian dari tolong menolong dan kebaikan tadi juga. Boleh jadi, Ibu. Kenapa orang tua Ibu menyampaikan ke Ibu, orang ini kalau dia tak buat, bagi sebagian orang tak paham, mungkin dianggap dia ini tak peduli dengan keluarga sudah meninggal. Itu anggapan masyarakat, tidak bisa kita nafikan itu. Memang ada sebagian masyarakat begitu. Maka kita hati-hati, jangan mudah buruk sangka dengan apa dalam isi hati orang. Orang, dia tak mengadakan. Mungkin, karena memang tak sanggup. Beda hal dengan orang, dia sanggup tapi dia tak percaya. Atau dia sanggup percaya tapi dia tak mau rugi. Itu beda. Ini memang tidak sanggup. Dan kita banyak begitu di kampung-kampung. Sehingga aib juga bagi kita untuk memaksakan masyarakat harus buat seperti itu. Kita berharap berhusnuzon, dia tetap doakan orang tuanya. Dan dia berbuat dengan cara apa yang bisa dia buat untuk orang yang sudah meninggal. Cukup, Bu? Ada orang mampu minta, Bu kasih aja, Bu. Mudah-mudahan ngambil pelajaran dia. Ternyata kalau kita punya uang itu, gini caranya uang tuh gitu. Makanya pernah zaman Nabi itu ada orang ngadu. 3 nih, kejadiannya 3. 1, orang kaya. Dia pengen sedekah kata dia. Malam ini saya sedekah. Ya namanya malam, kan kadang orang tuh nampak jelas, kadang-kadang tidak. Kenal betul, kadang tidak gitu kan. Dikasih, rupanya siapa? Orang kaya. Besoknya ngadu orang, Nabi, si fulan semalam sedekah sama orang kaya. Apa kata Nabi? Enggak apa-apa. Mudah-mudahan orang kaya tadi ngambil pelajaran dengan sedekahnya tadi. Kenapa? Maksud sedekahnya ambil pelajaran kata Nabi adalah orang kalau punya uang rupanya begini caranya. Dia gunakan untuk membantu orang. Itu 1. Kesempatan yang lain, dia mau sedekah lagi kata dia. Rupanya dia kasih siapa? Pencuri. Ngadu lagi orang ke Nabi. Nabi, dia sedekah ke pencuri, Nabi, dia sedekahnya Nabi. Kata Nabi, enggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan dia dikasih, pencuri tidak dikasih, dia merasa cukup dengan yang dikasih dan dia enggak lagi mencuri. Orang mencuri itu kadang-kadang kan bukan karena dia mau mencuri, tapi karena dia tak sanggup, tak ada, sementara butuh, dia mencuri. Dengan dikasih cukup, berarti dia enggak perlu lagi mencuri. 2 kejadian. Kan kalau nalar kita, masa orang pencuri dikasih sedekah? Betul? Enggak terima kita kan? Maunya kan orang baik, orang sholat, orang ke masjid yang bisa sedekah kan? Ada yang ketiga lagi. Mohon maaf, dia PSK. Bekerja tidak baik, tidak terhormat. Dia sedekah semalam, kata orang. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan dengan terima sedekah tadi, dia tidak lagi melanjutkan pekerjaan rutin dia. Kenapa? Sudah cukup kan? Dia karena tidak cukup, praktek. Sekarang dikasih, cukup dia, nggak perlu dia praktek. Kira-kira gitu, Bu. Sehingga kalau sempat Ibu ketemu orang mampu, ya mohon maaf lah, kayak orang pinggir jalan itu kadang-kadang lampu merah itu. Itu kan dalam beberapa kasus, itu ditemukan mereka itu sudah menjadi kecanduan. Ya cuma bayangkan dikalkulasinya. 1 kali lampu merah dapat 2.000. 1 menit hidup lampu merah itu misalnya 5 kali aja lah. 2.000 kali 5, 1 jam, sudah 10.000. Praktek 7 jam dalam sehari, 70.000. Ini kajiannya cuma 2.000. Kalau sempat sekali lampu merah terdapat 20.000, kali 5 jam, kali 7 jam, kali 10 jam. Belum lagi kalau 1 kali 1 jam itu lampu merahnya 10 kali. 1 kali lampu merah dapat 20.000. 1 jam itu berapa? 200.000 kan? Praktek 7 jam, 1.400.000 sehari. Mending mana daripada kerja jadi PNS? Ya kan? Daripada kerja jadi pegawai swasta, kira-kira mending mana? Lebih mudah ini kan? Kerja cuma nampak perasaan iba orang, menunjukkan suatu keadaan yang membuat orang iba, lalu orang kasih. Cuma itu saja, dapat uang banyak sehari. Sebulan, coba yang 1 juta kali sebulan berapa? 30 juta sebulan. PNS sampai 30 juta sebulan. Nah, kecuali orang bersawit sekarang kan. Nah,
Sudah, Bu ya. Jadi boleh kita sedekah terhadap orang yang baik. Kalau kita ingin bedakan sebenarnya boleh saja. Kenapa? Kita ingin sedekah kita ini dipakai orang ibadah. Sehingga ketika dia ibadah, kita membantu dia ibadah. Ngalir juga pahala kepada kita. Cuma kan sisi lain, bahwa orang yang tak ibadah ini kalau tak kita perhatikan, jangan-jangan makin jauh juga dari agama. Sehingga dengan kita kasih, tersentuh juga hati dia. Itulah di antara kenapa dulu para ulama kita, para orang tua kita, meskipun orang tak salat tak dikasih bagian zakat. Kenapa? Mudah-mudahan dengan kasih itu tersentuh juga hati dia. Kalau boleh kata ditanya boleh membedakan begitu. Tidak ada masalah. Boleh begitu. Bahkan kita bersedekah kepada orang baik, orang saleh, ahli ibadah itu lebih dianjurkan dibanding orang tidak baik. Jadi boleh membedakan begitu. Maka kadang-kadang di masyarakat kita sebagian kalau orang tak salat tu ketika pembagian zakat enggak mau dikasih oleh panitia tu. Betul Pak ya? Ya, sebagian tempat begitu. Itu fakta di lapangan. Enggak tahu kalau di sini. Nah, intinya, kalau dia selama muslim, enggak sholat dia berhak menerima zakat. Cuma urusan dia enggak sholat juga dosa dia. Gitu, Pak. Sudah, Pak? Ada lagi yang lain? Cukup masalah ini? Nah, poinnya adalah, ketika orang menyediakan makan untuk kita, boleh kita untuk makan di rumah orang yang berduka, atau dalam bentuk lain kita yang berduka pun boleh menyediakan makan untuk tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Baik, bahasan kedua. Boleh tidak kita berdoa di kuburan? Kan habis meninggal, lalu dikuburkan. Bahkan mendoa itu ada berapa kesempatan itu? Pertama, turun dari rumah menuju masjid. Dua, selesai sholat. Yang ketiga, selesai penguburan. Itu minimal itu didoakan. Betul Pak Ibu? Maka berdoa di kuburan ini hukumnya apa? Dia akan sama semuanya nanti. Di dalam hadis dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah, beliau ketika ke kuburan itu diajarkan Nabi, disuruh Nabi untuk berdoa. Apa doanya? Seperti doa kalau kita ke kuburan sekarang. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kadang kita baca ya ahlal kubur. Minal mu'minin wal muslimin. Kemudian wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Itu Nabi mengajarkan doa begitu. Pada Sayyidah Aisyah juga begitu Nabi mengajarkan doa. Pada sahabat yang lain Nabi mengajarkan doa juga begitu. Bahkan diriwayatkan Nabi itu sendiri berdoa di kuburan dengan banyak redaksi. Di antaranya seperti kita contohkan tadi. Redaksi yang lain selain yang tadi Nabi menambahkan as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Semoga Allah memberikan afiyah kepada kami dan kalian. Afiyah itu Bapak Ibu, dalam kita berdoa, kita minta ampun kepada Allah, Allahumma ighfir lana. Kan kadang begitu kan? Wa'fu anna. Itu kan dua bentuk. Satu mohon ampun, yang kedua mohon maaf bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab kalau ghafur, sifat Allah ghafur, kita berdosa. Lalu Allah ampunkan. Seperti kita memukul meja ini dengan paku. Saat paku dicabut, bekas ada tidak? Itu Allah ketika paku sudah lepas dari meja, masih ada bekas, namanya sifat Allah ghafur. Menghapuskan dosa kita, mengampunkan dosa kita. Tapi ketika kita paku meja, lalu dicabut paku tadi, paku tercabut, meja pun tak ada bekas. Sifat itu namanya afu. Dihapuskan sampai ke akar-akarnya, sehingga seakan tak pernah berdosa. Kalau tadi ibarat kita pernah menulis, tip X-nya masih nempel. Yang tulisan tadi tertutup, tapi tip X-nya nampak. Yang kedua, tidak nampak sama sekali bekas dosa. Itu afiyah itu. Maka Nabi menganjurkan kalau berdoa itu yang terbaik, is'alullahal afiyah. Mintalah kepada Allah agar diberi afiyah. Ketika Lailatul Qadar, Sayyidah Aisyah tanya kepada Nabi, apa doa terbaik kami baca di malam itu kalau kami dapat Rasul? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Doa afiah juga. Paham? Makanya kadang kita doa Allahumma ghfirli, kadang Allahumma afini wa'fu anni. Paham? Maknanya bagi kita mirip, tapi dalam bahasa Arab punya dua makna yang berbeda. Lanjut. Nabi kadang-kadang berdoa ketika lewat di kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum. Selamatan untuk kalian wahai orang-orang yang dikubur, semoga Allah ampuni untuk kami dan untuk kalian. Berarti Nabi berdoa di kuburan. Lalu dalam redaksi yang lain, kalau diungkapkan sebenarnya banyak sekali doa Nabi. Di antaranya, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dibacakan beberapa contoh doa Nabi, lalu dengan riwayat doa yang diajarkan Nabi ketika ziarah kubur, ini berarti doanya di kuburan kan? Tidak mungkin Sayyidah Aisyah dari rumah teriak, wahai ahli kubur, assalamualaikum. Tidak masuk akal kan? Kalau seperti itu, untuk apa gunanya Nabi mengajarkan ketika beliau pergi ke kuburan? Waktu itu Sayyidah Aisyah minta izin menziarahi saudaranya Abdurrahman. Nabi ajarkan doa tadi, kalau masuk ke kuburan atau pekarangan pekuburan, baca doa ini. Poinnya adalah, Nabi pun berdoa di kuburan untuk orang yang sudah meninggal. Kalau sudah begitu adillahnya, dalil-dalilnya, berarti kapanpun meninggal sama saja. Baru meninggal, sudah 100 tahun meninggal, sudah 10 tahun meninggal, diketahui kapan meninggal atau tidak, sama saja. Poinnya, orang yang sudah meninggal boleh didoakan dari atas kuburan dia. Atau setelah dia meninggal, boleh dia didoakan. Paham Bapak Ibu? Sehingga kalau sudah meninggal, dikuburkan, lalu kita doa bersama, boleh, tidak ada masalah. Nabi mengajarkan. Mungkin ada masalah, Ustaz. Kalau doa boleh, tapi doa bersama enggak ada ajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara kasat mata memang tak ditemukan riwayat Nabi berdoa bersama. Tapi tak ditemukan Nabi melarang doa bersama. Dan ketika kita doa bersama, kenapa doa bersama sering kita buat habis sholat atau acara yang lain? Di antara faedahnya Bapak Ibu, doa bersama itu membuat orang yang tak berkeinginan berdoa, jadi berkeinginan berdoa. Orang yang lupa tata cara berdoa, jadi berdoa. Itu di antaranya kenapa doa bersama itu dibuat oleh para ulama dan orang tua-tua kita. Di samping doa itu atau bersama berdoa itu mengajarkan yang tidak tahu bagaimana tata cara doa, apa bacaan doa, bagaimana urutan doa, apa buah zikir yang dibaca. Itu di antara manfaatnya. Makanya Bapak Ibu, kita kalau sering dengarkan imam baca doa agak keras, zikir agak keras, kita terikut. Baik kita mengikuti persis seperti imam atau menyusul setelah imam baca. Kan gitu kan? Asal doa dibaca oleh imam atau zikir baca oleh imam, kita spontan baca juga. Tapi kalau sempat imam tak baca, makmum masing-masing punya pikiran sendiri. Ada yang pegang HP, ada yang kadang mengusili kawan dia atau ajak cerita kawan dia. Mungkin cerita main bola tadi belum selesai juga kan? Cerita habis sholat langsung. Itu banyak. Sehingga yang berdoa habis sholat itu sedikit dibanding yang tak berdoanya. Betul tidak? Real ini tidak? Real ini terjadi. Sehingga Bapak Ibu kalau sempat, habis sholat itu tak boleh berdoa bersama atau tak lagi dipandu doa bersama. Jangan-jangan 5, 10 atau 15 tahun akan datang, anak-anak kita tak pernah lagi berdoa. Habis sholat tak lagi berdoa. Dia sibuk dengan berbagai perkara di luar sholat saja. Baik, sampai di sini silakan kita diskusi. Anda bertanya silakan. Topiknya tentang berdoa setelah menguburkan orang yang meninggal. Atau berdoa ketika datang ke kuburan. Atau berdoa ketika lewat di kuburan
atau berdoa ketika kita mendatangi kuburan. Silakan. Apa? Oh, baik. Apa pernah ditanya di sini belumnya tentang azan? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan itu sebenarnya kenapa orang buat azan itu? Di antara dasarnya mengkiaskan orang baru lahir, kita azankan dengan orang yang ketika meninggalkan dunia agar dia dengan kalimat-kalimat yang baik ini juga dia pergi. Itu kiasnya ke sana. Tapi bila kita ingin mengajarkan, maka sebaiknya yang paling penting untuk diajarkan itu talqin, bukan dengan azan. Kalau anak baru lahir, dia kan tak ngerti apa-apa, akan bertumbuh, akan berkembang. Begitu dia dengar kalimat-kalimat yang baik, ini akan terngiang-ngiang oleh dia. Ini akan terus menjadi sesuatu yang menjadi memori dia. Akan menjadi akidah dia ketika dia sudah besar nanti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dulu di antara ulama yang mengajarkan azan itu. Di antaranya adalah Imam Al-Isabi. Beliau seorang ulama dari Yaman, ahli fikih, ahli usul fikih. Kata beliau, dia yang pertama menganjurkan orang untuk azankan orang yang dikuburkan. Lalu di masa berikutnya Al-Hafiz Al-Hamawi, seorang ulama hadis, digelari dengan Al-Hafiz karena keilmuan di bidang hadis yang unggul. Beliau juga melakukan hal yang demikian. Lalu di antara kata beliau, fatwa beliau, walamma unzila fi qabrihi amila al-muadhdhinuna bi bid'atihi allati ibtada'aha muddata sanawatin bi Dimashq min ifadatihi iyahum anna al-adhana 'inda dafn al-mayyit sunnah wa huwa qaulun da'if dhahaba ilay ba'd al-mutaakhirin wa raddahu Ibnu Hajar fil 'Ubab wa ghairuhu fa'adhanu 'ala qabrihi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz Al-Hamawi ini menganggap azan ketika orang dikuburkan itu sunnah, sehingga orang melakukan azan, dan beliau pun ketika dikuburkan diazankan. Namun pendapat beliau ini dianggap lemah oleh para ulama yang lain, sehingga sebagian tak mau mengamalkan. Maka dibantah pendapat beliau ini oleh para ulama belakangan dari beliau. Di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Ubab. Maka pendapat beliau ini karena dianggap lemah, maka orang tak mengamalkan. Tapi sebagian masih menganggap pendapat beliau untuk dijadikan rujukan fatwa. Sebab beliau orang alim. Sehingga Bapak Ibu, dari mana dasarnya? Itu kias terhadap orang baru lahir diazankan. Nah, bagi kita, kalau misalnya ingin mengajarkan mayit, lebih baik diajarkan dengan talqin dibanding azan tadi. Tapi kalau ada orang berbuat, dia punya dasar dari mana dia dapat itu. Paham? Ada lagi? 2 tema cukup malam ini. Pertama tentang menyediakan makan dan kita makan di rumah mayit. Yang kedua, berdoa di kuburan. Baik, waktu Isya masuk. Kita salat dulu. Azan dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul Sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang berdoa untuk keluarga mayit tadi saya kira clear ya, tidak ada masalah ya. Tidak ada lagi ragu ya. Boleh kita berdoa. Bahkan kalau kita tengok dalil umum syariat itu justru banyak anjuran untuk kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku pasti kabulkan doa kalian. Dan itu mutlak, tidak dibatasi oleh Allah di mana kita berdoa. Tidak mesti kita berdoa itu di masjid saja, tapi boleh di mana saja selama doa kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman memang begitu. Di mana saja berdoa, coba dengar doa mereka. Allahumma. Apa arti Allahumma itu? Ya Allah. Rabbana. Ya Tuhan kami, maksudnya Allah. Bismillah di awalnya. Betul? Rata-rata begitu doa orang beriman. Jika masih minta kepada Allah, syiriknya di mana? Paham? Kalau orang beriman berdoa minta kepada Allah, syiriknya di mana? Kan enggak syirik.
Oh, dia berdoa di kuburan, Ustaz. Ya apa salahnya? Jangan kena doa di kuburan, masuk kamar mandi aja kita suruh doa. Betul? Keluar kamar mandi suruh doa. Mohon maaf. Kalau sempat kita sudah, bahasa kita cebok mungkin ya. Itu ada doa yang dianjurkan Nabi. Cuma enggak di kamar mandi kita baca. Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa afani. Itu ada diajarkan Nabi begitu. Apalagi keluar kamar mandi. Artinya apa? Dimanapun kita ini berdoa, disuruh dan disukai oleh agama. Apalagi ketika di tempat dikuburkan orang yang sudah pasti meninggal, dia itu orang yang berhajat terhadap doa kita. Kenapa kita tak mendoakan? Bahkan Al-Quran memuji, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Surah Al-Hasyr ayat 10. Kata Al-Quran, dan orang-orang yang hidup setelah mereka, artinya setelah keluarga mereka meninggal, yang masih hidup ini, mereka berkata, Ya Allah, ampuni untuk kami. Lalu untuk siapa? Ikhwanina alladhina sabakuna. Saudara-saudara kami, keluarga kami, karib kerabat kami yang sudah dahulu meninggal dibanding kami. Ya Allah, jangan jadikan di antara kami ini dengan orang-orang beriman, dalam hati kami ada sifat ghil. Ghil itu adalah permusuhan tersembunyi. Kedengkian yang tak nampak. Dia dengki, dia tak suka dengan orang lain. Ghil dalam bahasa Arabnya. Tapi dia tak menampakkan. Dia macam bersahabatnya. Berdoa seperti itu. Poinnya adalah, orang yang mendoakan orang yang sudah meninggal dipuji oleh Al-Quran. Masa Al-Quran memuji amalan yang sesat, amalan yang syirik, masuk akal? Enggak masuk akal. Kenapa dipuji? Karena amalan itu baik, sesuai dengan syariat, dan patut dibuat oleh orang beriman. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ketika kita berbuat amal saleh untuk orang yang sudah meninggal, maksud kita adalah ini cara kita menolong orang yang sudah meninggal dengan yang bisa ditolong sesuai dengan keadaan dia. Sebab seperti saya sampaikan tadi, banyak pun mobil kita kasih, banyak pun tanah kita kasih, banyak pun uang kita kasih, tidak berguna bagi dia satu pun. Yang berguna apa saat itu? Amal saleh. Nabi mengatakan, kalau orang meninggal, dibawa dia ke kuburan, berangkat 3, 2 balik, tinggal 1. Keluarga dia balik. Ada tidak? Kalau suami meninggal, istri ikut juga masuk liang lahat? Atau sebaliknya? Enggak ada. Secinta-cintanya istri, meninggal suami, ya innalillah cuma. Bersedih cuma. Sebaliknya juga gitu. Anak dengan orang tua dengan anak juga begitu. Sedih cuma yang bisa dibuat. Tapi tak akan mengiring ke dalam liang lahat. Maka, yang bisa kita buat, satu yang tak balik. Apa dia? Amal. Tapi kalau harta, balik. Kita bawa dengan keranda, kita bawa dengan ambulan, itu balik semua. Kita bawa dengan apapun kita bawa, balik semua. Amal yang tak balik. Itu yang akan menemani. Maka, kalau kita berfikir untuk ketika meninggal ada kawan, buatlah amal dari sekarang. Apa saja amal soleh buatlah. Termasuk rajin-rajin hadir majlis ilmu. Hadir majlis ilmu ini rajin-rajin, melangkah dari rumah, pahala. Duduk di majlis ini, tak pegang pena, tak menulis sehuruf pun, pahala. Duduk aja, dengarkan pengajian, pahala. Dan kalau kita berfikir lebih lapang dari itu, kalau duduk di majlis ilmu, minimal Bapak Ibu enggak berdosa. Ada yang berdosa di majlis ini? Jangankan kita berfikir tentang orang, mungkin dengar ustaz pengajiannya sudah fokus gitu. Tapi coba dilapau. Panjang cerita. Depan TV, nonton bola. Panjang cerita itu. Oh Ustaz, kita ini kalau pengajian, jangan ikut ustaz-ustaz bid'ah, ustaz sunnah saja. Orang kalau bicara begitu,
dia itu enggak jujur, enggak fair. Kenapa? Dia yang menganggap orang yang tak sejalan dia sebagai ustaz bid'ah, enggak boleh duduk dengan orang itu. Dia sebelum itu sudah melakukan duluan. Contoh, dia ngaji pakai Riyadhus Shalihin. Dia ngaji pakai Arba'un Nawawiyah. Dia ngaji pakai Al-Adhkar Imam Nawawi. Dan kitab-kitab Imam Nawawi yang lain. Imam Nawawi itu sama dengan kita. Jika kita disebut ustaz bid'ah, Imam Nawawi adalah ulama bid'ah. Kenapa kitab Imam Nawawi dipakai? Mestinya kalau jangan duduk dengan orang ahli bid'ah, kitab Imam Nawawi jangan dipakai. Kitab Imam Ibnu Hajar jangan dipakai. Kan kalau fair, kalau jujur dengan diri. Ini kan tidak. Katanya jangan duduk dengan ahli bid'ah, tapi kitab-kitab ahli bid'ah dibaca. Tajwid, Bapak Ibu belajar tajwid kan? Imam Al-Jazari yang menjadi rujukan dalam ilmu tajwid itu adalah ulama ahlu sunnah. Kitabnya jadi rujukan oleh orang-orang menyebut ustaz bid'ah, ulama bid'ah. Jadi enggak fair. Katanya jangan sembarang duduk pengajian, jangan hadir dengan ustaz bid'ah, ustaz sunnah saja. Tapi kenapa? Kitab itu dipakai juga. Dan itu banyak sekali. Kitab-kitab ulama ahlu sunnah dipakai oleh orang-orang menuduh ustaz bid'ah tadi. Paham Bapak Ibu? Jadi kadang-kadang kaji ini untuk orang sini dan kediapan dikajikan gitu. Untuk awak itu tidak berlaku. Maka standar ganda itu sering terjadi. Yang begitu biasanya orang munafik. Nah, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.